Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mansyah, NIM 1904 3009, jurusan akuntansi, tahun masuk 2019. Baik, di video kali ini saya bakalan menanggapi dan menjawab beberapa pertanyaan dari sebuah kasus atau sebuah case, yaitu RFID Propulse, The Angkasa Library Management System Case Study. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bakalan saya jawab. Dan selain itu, video kali ini juga itu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Erli Mulyani, SMSI AK. Nah, ini ada tiga pertanyaan yang bisa teman-teman lihat di sini juga. Yang pertama yaitu bagaimana teknologi RFID membantu proses perpustakaan seperti pinjam dan mengembalikan buku. Nah, di sini ada beberapa jawaban yang telah saya kumpulkan, yaitu yang pertama merubah sistem perpustakaan dari paper based menjadi automation. Nah, dari semua proses mulai dari akuisisi buku, majalah maupun jurnal menjadi lebih mudah karena proses otomisasi, sehingga perpustakaan lebih mudah karena mempunyai info lengkap mengenai proses tersebut. Nah, dari proses ini, semua proses pencatatan buku, baik itu pinjaman maupun pengembalian, menjadi paperless. Yang kedua, mempermudah akses informasi. Dengan semua data yang terintegrasi di database ini, proses akses informasi mengenai ketersediaan buku itu menjadi sangat mudah dengan OPEX atau Online Public Access Catalog. OPEX ini mendukung pencarian melalui keyword di dalam berbagai bahasa. Yang ketiga yaitu membantu kontrol dan pengendalian. Dengan RFID perpustakaan, itu menjadi lebih mudah memantau aliran buku masuk dan keluar karena semuanya sudah terintegrasi informasinya di dalam database tersebut. Pengguna juga lebih tepat waktu dalam mengembalikan, karena ketika masa peminjaman akan berakhir, pengguna akan mendapatkan peringatan batas akhir waktu pengembalian buku, sehingga proses dan akses pinjam buku ini menjadi lebih mudah. Yang keempat itu mempermudah sistem peminjaman buku. Pengguna hanya perlu mencari buku atau materi apa yang mereka inginkan melalui layar sentuh yang tersedia di perpustakaan, dan kemudian menyerahkan kartu perpustakaan mereka kepada petugas. Kemudian layar tersebut hanya perlu memindai RFID tag kartu perpustakaan pengguna, sehingga data mereka kemudian akan muncul di layar. Dan selanjutnya itu mempermudah sistem pengembalian. Dengan RFID, perpustakaan dapat menawarkan layanan yang berbeda yang sangat berguna bagi pengguna, seperti kemampuan untuk mengembalikan buku ketika perpustakaan ditutup. Sebuah pengembalian buku dapat dengan lebih mudah dengan hanya meletakkan buku tersebut ke dalam mesin yang bernama Dropbox. Nah, sebuah scanner di dalam Dropbox ini akan mendeteksi RFID tag dan menandainya sebagai buku yang telah dikembalikan. Kartu member pengguna nantinya akan langsung terupdate bahwa buku yang mereka pinjam telah dikembalikan. Selanjutnya itu mempermudah labeling. Nah, dengan RFID ini proses pelabelan menjadi lebih mudah dan akurat karena data-data penting di dalamnya mengenai buku seperti penerbit, judul buku, dan pengarangnya dapat dengan mudah disimpan di dalam base atau di dalam database. Yang ketujuh, membantu proses katalog. Dengan RFID ini itu juga berisi mengenai buku yang harus diletakkan, sehingga para pegawai perpustakaan dengan mudah menata kembali buku yang sudah dikembalikan ke yang seharusnya. Nah, setiap buku itu mempunyai kode rak sendiri dan informasinya tersimpan di database, sehingga buku yang hilang juga lebih dapat diminimalisirkan. Nah, proses pencarian buku ini oleh pengguna melalui sistem OPEX itu juga menjadi lebih mudah. Yang terakhir, menjaga pencurian. Pencurian buku juga dapat diminimalisir karena terintegrasi dengan EAS Gate atau Electronic Article Surveillance. Nah, sehingga ketika buku tersebut dibawa keluar tanpa melewati prosedur yang ada di
yang ada otomatis di gerbang itu akan mengeluarkan soal alarm, memotret foto pelaku melalui sistem CCTV, dan bahkan menutup gerbang keluar secara otomatis. Yang pertanyaan kedua, teknologi apa yang digunakan perpustakaan universitasmu? Apakah IT memainkan peran penting dalam pengelolaan operasional? Eh, di kampus atau di Universitas Negeri Padang itu di dalam bidang IT-nya itu memainkan peran penting dalam pengelolaan operasionalnya. Contohnya teknologi yang digunakan di perpustakaan Universitas Negeri Padang itu sistem katalog online atau OPEX yang telah saya jelaskan tadi, yaitu Online Public Access Catalog. Nah, dari sistem katalog ini yang digunakan untuk menelusuri koleksi UPT perpustakaan UNP dengan menggunakan alamat yang seperti yang tertera di sini, opex.unp.ac.id. Sedangkan pengelolaannya masih dilakukan secara manual, dan beberapa fungsi dibantu dengan sistem melalui pustaka.unp.ac.id. Jadi IT di sini juga memainkan peran penting sehingga dalam pengelolaan operasional di perpustakaan UNP itu lebih mudah bagi pengguna. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu bagaimana teknologi FRFID membantu Alianzi University College of Medical Science Library mendeteksi dan mencegah dari pencurian buku. Nah, dari RFID ini itu sangat berguna untuk mencegah pencurian melalui pemasangan pintu Electronic Article Surveillance atau IAS di perpustakaan. Seperti halnya sistem alarm di TOK, anggota perpustakaan yang mencoba untuk meninggalkan perpustakaan tanpa mengikuti prosedur peminjaman buku akan memicu alarm berbunyi karena pintu dapat menyadari RFID tag pada buku dalam jarak 1 meter tanpa gangguan dari item magnetik. Eh, dari pintu EAS terhubung dengan ruang pengawasan perpustakaan. Apabila seseorang lewat gate IAS dengan buku yang belum diproses untuk dipinjam, maka alarm berbunyi dan pintu akan dinaikkan. Kamera pada area pintu akan mengambil foto orang tersebut dan mengirimkannya ke ruang pengawasan. Pendeteksian pencurian ini merupakan teknologi yang terpisah dan beroperasi secara independen dari database perpustakaan, akan tetapi eh, ini merupakan bagian dari integrasi dengan pengelolaan perpustakaan di Alianzi University College of Medical Science Library. Sekian penjelasan dari beberapa pertanyaan yang telah saya sebutkan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari video ini. Harap dimaklumi, dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, yaitu Ibu Eli Mulyani, dan kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.